Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang bagaimana menghilangkan rasa malas atau rasa futur dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita tetap bisa menjaga keistiqomahan kita dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus menjaga ibadah kita, keimanan kita, agar terus keimanan kita terus naik dan naik ya. Dan tidak turun terus gitu keimanan kita. Baik, kemarin sudah kita bahas ya poin-poinnya, yang pertama dan yang kedua sebagai tanda rasa cinta, sayang, dan sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana agar supaya kita bisa menghindari dari rasa malas ini. Yang poin yang ketiga adalah harus banyak mengingat kematian dan harus dipaksakan. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan kepada kawan-kawan semua ya. Kalau saya ketika saya misalkan sholat menunda-nunda sholat ya, saya suka ingat aja gitu. Ya Allah, iya kalau Allah masih kasih kesempatan saya untuk ada nyawanya, ada nafasnya. Coba kalau misalkan Allah tidak kasih kesempatan lagi, Allah cabut nyawa kita, misalkan auzubillah min zalika ya, pada saat kita melalaikan sholat, maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi karena kita meninggal dunia pada saat kita meninggalkan sholat. Dan pastinya kita tahu semua ya, akibat kita meninggalkan sholat ini adalah menjadikan kita memiliki dosa yang sangat besar. Berarti kita meninggal dunia membawa dosa yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika rasa malas itu ada? Maka kita harus memperbanyak kematian kita. Karena tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan manusia tersebut akan meninggal dunia. Tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Ya, di dalam surat di dalam Al-Qur'an dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang, maka tidak ada satu manusia pun yang bisa ngeduluin ya, dan tidak bisa mengakhirkan. Saya mau pengennya duluan dah. Saya mau pengennya misalkan di usia berapa gitu. Tidak ada yang bisa seperti itu. Ataupun tidak ada yang bisa mengakhirkan. Saya mah nanti aja deh, umur sekian. Saya mah enggak bisa. Kalau sudah datang ajalnya, tidak ada yang bisa menahannya dan tidak ada yang bisa mengakhirkannya. Udah pasti itu. Nah, karena kematian ini tidak ada yang tahu, kematian ini adalah sebuah hal yang misterius, maka kita harus mempersiapkan kematian ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, ketika rasa malas ini ada dalam hati kita, dalam tubuh kita ya. Apa rasa malas itu dalam tubuh apa dalam hati ya? Ya pokoknya rasa malas itu ada ya. Maka harus ingatlah kita akan kematian kita. Ya Allah, iya ya. Iya kalau Allah kasih umur. Iya kalau Allah masih kasih kesempatan saya untuk bisa hidup di dunia ini. Kalau Allah tidak ngasih kesempatan saya, terus saya misalkan ketika Allah mencabut nyawa kita, terus kita dalam keadaan lalai, nanti apa yang bisa kita bawa untuk akhirat kita? Makanya karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia, maka itu harus dipaksakan. Harus dipaksakan. Kenapa sih harus dipaksakan? Ya karena memang hidup di dunia ini ya memang harus, ya Allah menciptakan manusia ya memang untuk beribadah kepada Allah. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul janna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Hanya untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Kita kan gak lama di dunia ini. Yang lama itu adalah negeri akhirat.
Satu hari di akhirat sama seperti 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita misalkan malas beribadah, udah paksain. Ya memang harus itu yang harus kita lakukan. Tidak ada yang lain. Senang-senang nanti di akhirat. Ya ini sering banget saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, dan ini juga menjadi pengingat juga buat diri saya, menjadi nasihat juga buat diri saya. Jadi ketika saya ngomong seperti ini nih kawan-kawan ya, ini sebetulnya bukan hanya untuk kawan-kawan, tapi ya untuk diri saya sendiri juga, menjadi pengingat juga buat diri saya juga. Karena saya juga tidak mau menjadi kabur maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Kebencian di sisi Allah, orang yang selalu mengatakan segala sesuatu tapi dia tidak mau melakukannya. Saya juga nggak mau dibenci Allah. Dibenci kawan-kawan aja saya nggak mau ya, apalagi dibenci Allah gitu. Dibenci kawan-kawan atas dasar misalkan objektif ya, saya nggak mau, apalagi dibenci sama Allah. Ya, kadang-kadang kan kita suka dibenci nih misalkan, tapi kalau alasannya subjektif mah nggak apa-apa lah, biarin aja. Ya mungkin dia punya rasa iri dengki sama kita, nggak masalah buat kita ya. Dibenci sama orang, dimusuhi sama orang, dimarahin sama orang, nggak masalah gitu. Selama misalkan alasannya subjektif, alasannya ya nggak dimasuk akal gitu. Tapi kalau alasannya objektif ya kita harus introspeksi diri nih, kenapa dia membenci saya, apa yang harus saya perbaiki dalam sikap saya gitu. Nah saya dibenci sama kawan-kawan atas dasar objektifnya kawan-kawan gitu, saya nggak mau, apalagi dibenci sama Allah. Makanya ketika saya mengatakan segala sesuatu yang saya sampaikan kepada kawan-kawan, setiap materi demi materi ini, ya ini adalah sebuah nasihat juga buat diri saya, pengingat juga buat diri saya bahwa saya tidak boleh mengatakan sesuatu hal ya yang memang tidak saya lakukan. Saya tidak mau memerintahkan kawan-kawan untuk melakukan sesuatu hal yang memang saya tidak lakukan. Seperti itu. Jadi memang kita hidup di dunia, Allah menciptakan kita memang untuk ibadah, untuk tunduk patuh kepada Allah. Karena memang negeri dunia ini hanyalah tempat sementara, tempat persinggahan doang buat kita, tempat transit. Ya kalau kawan-kawan misalkan mau ke Mekah misalkan gitu ya, ke Saudi, ada kan yang langsung, ada yang transit kan. Ada yang transitnya ke Malaysia, ada yang transitnya ke Singapura misalkan gitu. Ada yang transitnya ke Dubai gitu ya. Itu hanya transit. Yang namanya transit kira-kira gimana? Lama apa sebentar? Sebentar. Cuman transit biasanya ya paling lama juga beberapa hari misalkan gitu ya. Nah sama, di dunia ini kita hanya transit saja untuk bisa mendapatkan keabadian nanti di akhirat. Kalau kita pulang kampung aja kita harus mempersiapkan diri kita. Bawa-bawaannya, bajunya yang dibawa berapa setel, apa aja yang dibawa misalkan ya. Untuk pulang kampung, oleh-oleh apa yang harus kita siapkan, duitnya harus berapa. Itu harus kita pikirkan tuh. Terus kita misalkan bawa kendaraan, berarti kendaraan kita harus dicek dulu tuh airnya, olinya, diservis dulu, apalagi perjalanan jauh misalkan ya, dari Bekasi Jawa, dari Bekasi ke Sumatera, dari Bekasi ke mana, Sulawesi dan sebagainya, itu harus dipersiapkan tuh segala sesuatunya misalkan. Nah itu persiapan untuk pulang kampung. Ini persiapan untuk bekal akhirat. Masa iya kita nggak persiapkan? Kalau pulang kampung aja kita harus mempersiapkan, padahal pulang kampung pasti balik lagi kan ke tempat asalnya. Itu kita harus mempersiapkan dengan persiapan yang matang. Apalagi ini pulang kampung ke negeri akhirat yang kita tidak bisa kembali ke dunia ini. Berarti kan harus benar-benar kita pikirkan. Makanya kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita punya rasa malas ya, malas beribadah, kok malas banget gitu. Kayaknya udah selesai riyadhah 30 hari, nggak ada tenaswanya nih, udah nggak usah tahajud lagi, udah deh nggak usah duha lagi. Itu harus dipertanyakan juga tuh. Ibadahnya untuk siapa? Untuk saya apa untuk Allah? Kalau misalkan kawan-kawan sudah membaca setiap materi-materi yang saya sampaikan itu, dan kawan-kawan sudah memahami betul-betul apa yang disampaikan, maka nanti kawan-kawan akan merasa bahwa apa yang kawan-kawan lakukan itu udah semata-mata bukan hanya untuk mencari penilaian manusia, tapi hanya untuk mencari penilaian Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi gitu ya kawan-kawan, ketika rasa malas itu ada, maka harus langsung sadar nih bahwa kita ini akan meninggal dunia, kita ini akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita ini akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan pulang ke negeri akhirat, yang negeri ini adalah negeri yang selama-lamanya kita akan hidup, selama-lamanya kita akan tinggal di sana, dan kita tidak akan pernah kembali kepada negeri dunia ini. Ya, oleh karena itu kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita pulang dengan tidak membawa bekal apa-apa. Paksakan. Allahumma paksakan. Doanya ya semuanya. Ya, jadi udah, di samping kita terus berdoa sama Allah agar Allah memberikan terus keistiqomahan kita dalam ketaatan kita kepada Allah, dan kitanya pun harus berusaha untuk bisa tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya, poin-poin selanjutnya ketika kita memiliki rasa malas ya, maka kita harus ingat dan kita harus sadar bahwa kita ini sedang mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sedang memantaskan diri di hadapan Allah atas semua keinginan dan hajat-hajat kita, atas semua harapan kita, atas semua cita-cita kita. Kita harus terus mencari perhatian Allah. Seperti halnya kita mencari perhatian bos kita, seperti halnya kita mencari perhatian orang lain yang orang lain tersebut ingin membantu kita, maka kita pun harus mencari perhatian Allah agar supaya apa? Agar supaya kita diperhatikan sama Allah, dan supaya ketika Allah memperhatikan kita, Allah pun memperhatikan segala kebutuhan dan cita-cita kita. Makanya kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya suka heran, suka aneh, suka nggak ngerti sama orang-orang yang punya banyak keinginan, tapi ibadahnya itu biasa-biasa aja. Itu namanya orang yang tidak memantaskan diri di hadapan Allah. Kalau kita ingin dibantu, kalau kita ingin ditolong sama Allah, hajat kita banyak, hutang kita banyak, terus apalagi cita-cita banyak, keinginan kita banyak, pengen punya rumah, pengen punya kendaraan terbaik, pengen punya usaha yang maju, pengen pekerjaan yang baik ya. Tapi kita tidak memantaskan diri di hadapan Allah, ibadah kita masih biasa-biasa saja. Kita juga tidak melakukan amalan-amalan yang di luar orang lain lakukan, tapi keinginan kita banyak. Jangan-jangan kita ini tidak memantaskan diri di hadapan Allah. Coba dong pantaskan diri, menjadi hamba yang menonjol ya, yang kalau misalkan ketika kita memiliki amalan-amalan yang menonjol, Allah juga fokusnya kepada kita. Coba dong kita melakukan hal seperti itu. Kita nih kalau lagi di sekolah nih ya, biasanya yang terkenal itu murid seperti apa coba? Kalau nggak murid pintar, murid nakal, murid bodoh. Biasanya tersohor tuh, kelihatan. Oh, si Anu mah pintar, ya terkenal tuh. Oh, si Anu mah nakal banget gitu ya, terkenal tuh. Tapi kalau kita biasa-biasa aja nih, biasa-biasa aja, pintar enggak, menonjol enggak, misalkan ya, punya keahlian enggak, punya kemampuan enggak, punya keterampilan enggak, biasanya enggak dikenal tuh. Nah, kita juga sama, kita itu kepengen banget kita itu menonjol di hadapan hamba-hamba yang lain. Berarti apa yang kita lakukan? Ya udah terus tahajud jangan sampai ditinggalkan. Karena ini juga tahajud ini menjadi jalan kita itu menonjol di hadapan Allah. Terlihat Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikatnya di tengah malam untuk mengaminkan setiap doa-doa yang berdoa kepada Allah. Coba kalau yang mengaminkan malaikat, kira-kira doanya tertolak atau enggak? Insya Allah doanya terkabul semua, karena yang mengaminkannya malaikat. Malaikat sendiri adalah makhluk Allah yang memang tidak pernah melakukan dosa, bahkan ya memang tugasnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau tugasnya beribadah kepada Allah, kalau mereka mengaminkan, ya pasti dikabulkan sama Allah. Dan Allah pun akan turun di waktu-waktu mustajabat seperti tengah malam seperti ini, waktu-waktu tahajud ya, Allah akan turun mencari nih hamba-hambanya, siapa nih di antara hamba-hambaku yang bangun malam, yang
yang memang memaksakan diri untuk bangun malam, menemui Allah Tuhannya, meminta, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Ya, kita nih kalau lagi perjalanan malam, kira-kira macet atau enggak? Kita perjalanan malam nih, kita jalan siang dengan jalan malam, kira-kira lebih lancar yang mana? Biasanya perjalanan malam kan. Karena tidak banyak orang yang berada di jalan malam itu. Ya, orang malam biasanya pada tidur, kita jalan nih, biasanya lebih lancar. Kayak saya kalau perjalanan pulang kampung itu biasanya saya malam-malam. Waktu kemarin saya pulang kampung dari rumah Bekasi ini 12:30, nyampe alhamdulillah jam 4. Perjalanan waktu 3,5 jam. Biasanya kalau siang 6 jam sampai 7 jam perjalanan dari Bekasi ke Sukabumi. Berarti menghemat berapa jam tuh? Kalau 7 jam aja 3,5 jam. Menghemat setengahnya. Sama seperti itu. Kita kepengen diperhatiin Allah, tapi kita melakukan amal-amalan biasa. Kita pengen misalkan menonjol di hadapan yang lainnya. Kita pengen keinginan kita tercapai. Kita pengen harapan kita tercapai. Kita pengen cita-cita kita tercapai. Tapi ibadah kita biasa-biasa aja. Ya jangan harap gitu. Walaupun sebenarnya Allah yang maha mengabulkan doa. Ya bisa saja Allah kabulkan doa-doa kita. Tapi ya mungkin lama gitu. Pengabulannya mungkin lama. Kita kan kepengen kita cepat dikabulkan doa kita, sambil kita memperbaiki diri kita, sambil kita juga terus meminta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita. Jangan sampai dosa-dosa kita juga menghalangi doa-doa kita. Ya, kemudian kita juga memperbaiki sikap-sikap kita terhadap orang lain, memperbaiki hubungan kita terhadap orang lain, biar selaras sejalan, supaya Allah cepat juga mengabulkan doa-doa kita. Jadi itu namanya kita memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pembahasannya akan kita bahas di materi selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.